Tahun 2022. Aku kira pernikahanku adalah jawaban dari segala luka yang pernah kualami. Setelah 5 tahun menjalin hubungan dengan Reza, lelaki yang dulu mencintai aku dengan setia, aku justru memilih menikah dengan Arya, pria mapan yang kupikir akan membuatku merasa aman. Nyatanya, rasa aman itu semu. Dan rumah ini terlalu sunyi untuk disebut tempat pulang. Arya, suamiku, umurnya 41. CEO sebuah perusahaan properti. Tampan, berkelas, tapi dingin. Ia memperlakukanku seperti porselen mahal, dipajang, dibanggakan, tapi tak pernah benar-benar disentuh dengan hangat. Kami menikah bukan karena cinta, tapi karena keterpaksaan keluarga, dan mungkin karena aku ingin lari dari luka yang ditinggalkan Reza. Tapi siapa sangka, luka itu justru akan jadi penyelamat hidupku. 2 bulan setelah pernikahan, aku mulai merasa ada yang ganjil. Arya sering pulang larut, tidak pernah menyentuhku lebih dari sekadar formalitas. Kata-katanya manis hanya saat ada tamu atau keluarga. Sisanya, dia lebih banyak bicara pada laptop daripada padaku. Dan aku mulai merasa seperti hantu di rumah sendiri. Sampai akhirnya, aku memutuskan menyewa seorang asisten rumah tangga. Bukan karena rumah ini terlalu besar, tapi karena aku terlalu sepi. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku merasa masih hidup. Namanya Aldi. Saat pertama kali aku melihatnya di agen jasa kebersihan, aku membeku. Itu Reza. Dengan rambut lebih pendek, kulit lebih gelap karena kerja kasar, dan sorot mata yang menyimpan luka lebih dalam dari sebelumnya. Aku ingin bertanya, tapi dia hanya bicara datar. Saya Aldi, Bu. Sudah disetujui untuk mulai besok. Lalu pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu aku menangis. Karena lelaki yang dulu menangis memohon aku tak meninggalkannya, kini berdiri di rumahku sebagai pembantu. Tapi yang terjadi setelahnya jauh lebih aneh. Reza atau Aldi tidak pernah bicara banyak padaku, tapi gerak-geriknya selalu waspada. Ia sering berdiri terlalu lama di dekat pintu kamar kerja Arya. Kadang masuk ke dapur larut malam dan hanya dia menatap ponsel Arya yang tertinggal di meja. Hingga suatu malam, aku menemukannya di ruang kerja Arya. Dengan tangan gemetar memegang amplop coklat besar. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku dengan suara tercekat. Dia menoleh. Matanya tajam, tapi juga luka. "Aku datang bukan cuma untuk bersihkan rumahmu, Vina." Ia menarik napas panjang. "Aku datang untuk bongkar kebusukan laki-laki yang kamu nikahi." Dan disinilah semuanya dimulai. Malam itu terasa terlalu panjang. Kata-kata Reza atau Aldi masih menggema di kepalaku. "Aku datang untuk bongkar kebusukan laki-laki yang kamu nikahi." "Apa maksudmu?" tanyaku pelan. Tapi detik itu juga, ia hanya menatapku, lama. Seolah sedang menimbang, apakah aku masih pantas tahu atau terlalu dalam masuk dalam jebakan Arya. Akhirnya, dia berkata pelan, "Kalau kamu siap lihat wajah asli Arya, ikut aku." Kami masuk ke kamar kerja Arya. Ruangan itu selalu terkunci saat Arya tak ada. Tapi Reza, dengan tenang, mengeluarkan duplikat kunci yang ia sembunyikan di dalam sepatunya. Jantungku nyaris meledak. Reza menyalakan laptop milik Arya. Tangannya lincah. Terlalu lincah untuk ukuran mantan kekasih yang kini jadi pembantu. "Aku kerja di perusahaan keamanan data digital sebelum semua ini, Vin. Aku tahu cara akses sistem orang yang sok pintar tapi malas ganti password." Beberapa klik, dan layar menampilkan dokumen transaksi, foto-foto perempuan muda, bukti rekening transfer luar negeri, hingga rekaman panggilan video yang membuat perutku mual. Arya, suamiku, bukan hanya berselingkuh. Dia menjual informasi proyek pemerintah ke pihak swasta asing. Pengkhianat. Air mataku mengalir, bukan karena dikhianati, tapi karena selama ini aku membela dia, mati-matian. "Kamu bisa laporin ini sekarang, atau kamu bisa ikut aku lebih dalam." Reza menatapku dengan serius. "Dan pastikan Arya kena, sampai ke akar." Aku diam. "Kenapa kamu lakukan semua ini, Reza?" Dia tertawa pelan, getir. "Bukan karena aku masih cinta, Vin. Tapi karena kamu pantas dapat hidup yang jujur." Lalu dia berkata hal yang lebih mengejutkan. "Dan, aku tahu, kamu sedang hamil." Dunia seakan runtuh. Aku bahkan belum tahu. Tapi dia tahu, Arya tahu, dan dia rencanakan sesuatu. Dia tak ingin anakmu lahir, karena akan mengganggu warisannya. Aku muntah malam itu.
Bukan hanya karena mual, tapi karena rasa jijik, takut, dan marah bercampur jadi satu. Mulai malam itu, aku dan Reza bermain peran. Di depan Arya, kami tetap seperti majikan dan pembantu. Tapi di belakangnya, kami menjadi sepasang mata dan telinga yang mencatat semua geraknya. Reza memintaku pura-pura jatuh cinta padanya. Hanya untuk mengelabui CCTV dan penyadap yang dipasang Arya diam-diam di beberapa sudut rumah. Dan anehnya, saat aku memeluk Reza di dapur, tertawa palsu di balkon, atau berpura-pura menggoda di ruang tamu, rasanya tidak sepenuhnya palsu. Kalau ini berbahaya, kenapa kamu terus di sini, Reza? Dia menjawab cepat. Karena satu-satunya tempat terdekat dari monster adalah di bawah tempat tidurnya. 1 minggu sejak malam itu. Dan rumah ini tak lagi terasa seperti rumah. Arya mulai curiga. Dia tak sebodoh itu. Beberapa kali dia tiba-tiba pulang lebih awal, mencari-cari kesalahan Reza. Bahkan sempat bertanya padaku, "Kenapa kamu makin sering tersenyum, Vina?" Dengan datar, aku menjawab, "Mungkin karena aku sedang bahagia." Padahal dalam hati, aku hidup dalam ketakutan. Tapi juga semangat. Kami semakin dekat dengan bukti utama, hard drive eksternal yang disimpan Arya di brankas kamar pribadinya. Dan malam itu, saat Arya pergi keluar kota, Reza mengambil risiko terakhir. Dia berhasil membuka brankas itu, menggunakan alat yang bahkan aku tak tahu dari mana ia dapatkan. Saat hard drive itu berhasil disalin, dia hanya menatapku. Setelah ini, hidup kita nggak akan sama lagi. Keesokan harinya, kami laporkan semua ke Bareskrim. Reza mengaku bahwa dia adalah whistleblower dari dalam. Dia menyamar sebagai pembantu untuk menyusup ke rumah Arya, karena tahu dari mantan rekannya di perusahaan, bahwa Arya menyimpan semua bukti fisik di rumah, bukan di kantor. Ternyata, Arya sudah lama jadi target pengawasan, tapi kurang bukti. Reza adalah peluru terakhir mereka. Aku diinterogasi, diperiksa, bahkan sempat diperlakukan sebagai saksi pasif. Tapi akhirnya, aku bebas. Dan Arya? Ia ditangkap saat baru mendarat di bandara. Tangannya diborgol. Wajahnya dingin. Tak menunjukkan penyesalan. Tapi yang paling menamparku adalah saat ia berteriak padaku saat dibawa ke mobil tahanan. "Kamu pikir dia cinta kamu, Vin? Dia cuma manfaatin kamu." Dan untuk pertama kalinya, aku berani menjawab. Mungkin, tapi setidaknya, dia bukan monster sepertimu. 2 bulan setelahnya, aku pindah ke rumah kecil di pinggir kota. Hidup tenang, mengandung 7 bulan. Reza sering datang, tapi kami tak pernah membicarakan cinta. Hubungan kami aneh. Kami terikat, tapi tidak memiliki. Kami saling peduli, tapi tak pernah meminta. Suatu sore, saat matahari menembus tirai, Reza duduk di sebelahku. "Kalau kamu minta aku pergi, aku pergi." Aku hanya menatapnya. "Kalau kamu ingin aku di sini, aku juga tetap di sini." Dia tersenyum, lalu berdiri. "Sampai kamu tahu, kamu bukan sendiri." Dan dia pergi, meninggalkan aroma kopi dan kenangan yang belum sempat kami tentukan ujungnya. Kilauan pesan moral dan penutup. Kadang, cinta sejati tidak datang dalam bentuk pelukan atau janji manis, tapi dalam bentuk keberanian. Dalam bentuk seseorang yang rela menanggung risiko demi menyelamatkanmu dari kehidupan yang tidak kamu sadari sebagai perangkap. Hati-hati dengan siapa kamu berbagi rumah. Dan lebih hati-hati lagi dengan siapa kamu berbagi hidup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.